Hai teman-teman, selamat pagi. Memulai pagi ini ya dengan semangat. Em, Pak, sekarang kok jarang share lagi tentang ilmu-ilmu KHRD-an. Oke, pagi ini saya akan share tentang ilmu KHRD-an, yaitu tentang bagaimana ketika saya mengaudit sebuah UMKM. Ya, salah satu dari poin-poin yang diaudit adalah tentang data analisis SDM. Itu yang data analisis SDM-nya apa? Pertama, biasanya personal jacket kalau istilahnya. Jadi data karyawan, personal profile. Itu terkait dengan usia, status perkawinan, anaknya ada berapa, pendidikan formal, riwayat kerja dia. Itu ya, itu yang keterampilan, prestasi kerja, terutama kalau yang sering atau umum itu adalah tentang kompetensi, pendidikan, skill set, dan pelatihan apa saja yang dia pernah ikuti, gitu ya, untuk menganalisa data karyawan. Terus kedua adalah yang sering dilakukan adalah penilaian kepribadian karyawan. Ini yang biasanya apa ya istilahnya, personal assessment. Jadi dia bagaimana dia em, karakter, perilaku, kebiasaan, falsafah hidup, minat hidup, mindset, terus kemudian IQ dan EQ, gitu ya, dan sebagainya itu termaktub di dalam segi analisis data karyawan. Nah, yang terakhir tentu saja penilaian kerja, teman-teman ya. Jadi personal, sorry, performance appraisal dengan makanan apa itu Pak? Gitu ya. Performance ya, performance appraisal penilaian atau pencapaian kompetensi. Dia dinyatakan kompetensi atau enggak di bidang yang dia sekarang sedang menjabat gitu, istilahnya menjabat lah. Misalnya termasuk kemampuan dasar, kemampuan leveling, kemampuan jabatan gitu ya. Jadi pencapaiannya adalah key perform indikator atau KPI gitu ya. Atau target kerja atau output kalau sering boleh dibilang. Jadi lu 8 jam tuh ngapain aja dan itu outputnya itu jelas apa enggak. Karena banyak kalau sekarang misalnya ada WFE ya, anywhere. Itu kan yang dilihat outputnya sama seperti teman-teman kerja remote. Remote freelance di luar negeri itu outputnya. Jadi mau misalnya dikasih tenggat waktu 3 hari harus selesai nih ya, ya udah 3 hari itu selesai. Mau lo tidur kayak 2 hari, 1 hari ngerjain sistem kebut semalam bisa. Yang penting by output. Terus kemudian ini yang paling sensitif ya. Jadi saya selalu melihat turnovernya. Jadi data karyawan dari semester ke semester banyak keluar masuk ya. Terus karena nanti urusannya dengan ROI itu ya, Return of Investment. Terus kemudian rasio-rasio yang bisa ada rumus hitungan template-nya yang jelimet sih. Cuman gini aja sih teman-teman. Jadi turnover kalian tuh menjadi satu acuan bahwa apa yang salah gitu. Apakah budaya kerja perusahaannya ataukah ada satu leader atau manajernya yang sangat toksik sehingga anak buahnya tuh nggak ada yang pernah cocok sama dia. Itu bisa dievaluasi lagi gitu ya. Terus atau bahkan ya itu tadi budaya kerja atau budaya perusahaan core-nya mungkin dari owner ke karyawan tidak sampai, itu harus disosialisasikan lagi, itu harus sampai ke bawah, dari atas sampai ke bawah message-nya itu sampai. Kalau message-nya sampai, ketika sudah satu misi core-nya sama, kita tahu core value perusahaan itu apa, maka teman-teman yang bekerja akan bisa fokus gitu, jadi nggak ngurusin kanan kiri gitu ya teman-teman. Oke, itu adalah segitu dulu pagi ini saya share karena saya mau mulai bekerja.
Saya share ya, hopefully bermanfaat. Saya Setio Nugroho signing out and bye-bye.